Ya, seperti apa agenda pembuktian hari ini? Kayaknya agak terasa alot, Bang. Agendanya dulu, Bang. Jadi begini ya, mungkin kami bisa cerita terkait dengan prosedural aja dulu ya. Nah, jadi yang pengen kita mau bilang pada saat ini bahwa satu, ini yang namanya kami ini pengen mengajak teman-teman untuk shifting ya, bahwa kalau misalnya info-info ini lebih bagaimana ke depan itu ada namanya public awareness atau pendidikan hukum lah ya pada masyarakat gitu kan. Jadi dengan begini ke depan masyarakat ketika mengalami hal yang sama terkait dengan permasalahan hukum, terutama bagi perempuan gitu ya, itu bisa mendapatkan informasi-informasi secara hukum. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan kami menginginkan agar permasalahan ini itu tidak berdampak pada anak-anak sebenarnya. Nah, oleh sebab itu makanya hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan esensial dalam keluarga, dalam artian internal, itu kami tidak akan ungkapkan. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kami ingin mengatakan bahwa dalam pendidikan kepada masyarakat atau pendidikan publik itu sebenarnya harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki dalam bentuk rumah tangga itu ada namanya hubungan binari. Hubungan binari itu adalah hubungan yang saling menguntungkan, hubungan saling mengisi, bukan hubungan yang saling mendominasi, gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai gender balance atau keseimbangan gender antara perempuan dan anak-anak. Gitu. Istri itu sebagai anggota keluarga, dia itu harus ada semacam akses pendapat-pendapat dan macam-macam gitu kan. Nah, dengan demikian maka yang namanya perempuan itu berhak mendapatkan apa yang dia inginkan sebagai seorang ibu. Jadi itu sih sebenarnya yang ingin kita katakan. Pertama, soal kepentingan terbaik seorang anak yang memiliki beberapa indikator gitu ya, baik indikator ekonomis, psikologis, dan kemudian juga indikator terkait dengan bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari anak. Jadi the best interest of the child itu sebenarnya itu ada beberapa indikator gitu kan. Nah, jadi indikator-indikator itu yang kami pegang agar anak-anak itu tidak bingung, anak-anak tidak memahami ada permasalahan kepada dari orang tuanya. Itu yang sangat penting pegang. Dan kemudian yang kedua yang pengen saya bilang tadi itu terkait dengan ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Karena kadang-kadang di Indonesia ini kan masih tercipta semacam patriarki patron. Ya. Nah, ini yang pengen dicoba untuk diubah ke depan gitu, agar yang namanya perempuan itu juga mempunyai hak-hak. Dan persidangan ini kan sebenarnya persidangan pembuktian ya, baik itu pemeriksaan bukti-bukti dokumen maupun saksi-saksi. Nah, terkait dengan kemarin itu sebenarnya ada jawab-menjawab. Jawab-menjawab itu dikatakan replik ya, jawaban dari eksepsi dari si pemohon ya. Dan kemarin pada hari Senin itu adalah jawaban terkait dengan replik atau dikatakan sebagai duplik gitu kan. Nah, di situ kita sudah utarakan masing-masing. Ya, esensinya kita ingin katakan bahwa pada prinsipnya bahwa itu tidak ada yang memang mengatakan di situ tidak ada terbukti apa-apa atau tidak mengatakan bisa dikatakan pada saat ini kami menolak dalil-dalil mereka semua. Ya, kalau misalnya kami menilai bahwa tidak ada apa yang dituduhkan oleh si penggugat atau si pemohon kemarin gitu kan, baik dari A sampai Z gitu kan, walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu makanya di dalam jawaban sudah katakan tadi kami lebih berdiskusi secara mendalam untuk bagaimana kepentingan terbaik bagi anak-anak. Nah, apa itu kepentingan terbaik bagi anak-anak? Bagaimana saat anak-anak itu memahami bahwa ibu dan ayahnya itu ada. Ibu dan ayahnya itu ada untuk kepentingan anak-anaknya.
Bagaimana anak-anaknya itu bisa merasakan kasih sayang seorang ayah, bagaimana mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Sentuhan seorang ayah itu relatif akan berbeda dengan sentuhan seorang ibu. Ibu akan mengajarkan emosional, ayah itu akan mengajarkan tentang bagaimana berpikir secara rasional. Nah, itu yang kita ingin dudukkan sebenarnya. Dengan demikian, itu ada waktu-waktu yang seimbang. Itu sih intinya di. Bang, ada berapa bukti dari Mohon tadi, Bang? Buktinya ada berapa tadi ya? Itu bukti ya. Kebanyakan itu bukti elektronik. Nah, bukti elektronik itu memang kita nilai gitu ya. Apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan pertama, itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu mengatakan bahwa untuk adanya perpindahan data pribadi dari satu device, ya, ada satu alat gitu ya, itu harus dengan persetujuan, konsen. Apa itu konsen? Itu ada indikator-indikator. Bang, bisa dikatakan berarti bahwa ini dibatasi ketemu sama anak gitu ya, Bang, sama baik. Ini Mas ini selalu menyimpulkan ini. Bang, jadi berarti kan Ya, jadi dalam soal bukti itu makanya kita mengatakan bahwa itu harus ada semacam konsep, itu harus ada persetujuan. Itu menjadi suatu hal yang penting, gitu kan. Apabila ada pelanggaran itu terobservasi pelanggaran hukum sebenarnya di dalam Undang-Undang Data Pribadi maupun di dalam Undang-Undang Nomor ITE ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Gitu kan. Yang terakhir itu kan 1/2024. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, gitu kan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Itu berurutan ya, itu nggak ada dihapus ya, tetapi itu saling memperbaiki antara Undang-Undang 2008, 2016 dan 2024 itu kira-kira. Nah, baik Undang-Undang Data Pribadi dan Undang-Undang ITE gitu kan. Nah, jadi secara substansi terkait dengan persidangan, terkait dengan bukti itu yang kita dalilkan sebenarnya gitu. Tapi itu kita lihatlah nanti perkembangan seperti apa ya di dalam dinamika dan persidangan. Dinamika persidangan itu berbeda ya di luar ya, karena kan kami itu bekerja secara profesional. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya kita masih berdinamika. Berarti ada bantahan ya, Bang, dari bukti-bukti yang Saya mengambil saya lihat lah handphone Pak. Kamera Bang. Nah, kalau misalnya saya lihat isi chat apa persetujuan Mbak gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Kan gitu kan pertanyaannya gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya nggak setuju, nah itu pertanyaan selanjutnya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, gitu. Jadi pada itu aja sih sebenarnya gitu. Nah, itu makanya muncul yang namanya hak privasi. Hak privasi itu sebenarnya right to be let alone. Teman-teman gitu kan. Teman-teman sebenarnya ngambil gambar saya, motret saya itu persetujuan saya. Itu berhasil penelitian di Harvard sebenarnya dulunya itu kan. Yang pada intinya itu harus ada konsep. Ketika orang tidak merasa nyaman terkait dengan itu tidak boleh gitu kan. Apalagi ini isi dalam handphone gitu kan. Mas dia juga mungkin nggak mau kan gitu kan. Nah itu dinamakan sebagai hak privasi atau right to be let alone. Kan? Itu prinsip dasarnya gitu. Itu terkait dengan nyaman. Bang, ini kan tadi sempat saya mengambil saya lihat lah handphone Pak. Kamera Bang. Nah, Bang. Kalau misalnya saya lihat isi chat apa persetujuan Mbak gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Kan gitu kan pertanyaannya gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya nggak setuju, nah itu pertanyaan selanjutnya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, gitu. Jadi pada itu aja sih sebenarnya gitu. Nah, itu makanya muncul yang namanya hak privasi. Hak privasi itu sebenarnya right to be let alone. Teman-teman gitu kan. Teman-teman sebenarnya ngambil gambar saya, motret saya itu persetujuan saya. Itu berhasil penelitian di Harvard sebenarnya dulunya itu kan. Yang pada intinya itu harus ada konsep. Ketika orang tidak merasa nyaman terkait dengan itu tidak boleh gitu kan. Apalagi ini isi dalam handphone gitu kan. Mas dia juga mungkin nggak mau kan gitu kan. Nah itu dinamakan sebagai hak privasi atau right to be let alone. Kan? Itu prinsip dasarnya gitu. Itu terkait dengan
nyaman. Bang, ini kan tadi sempat Iya, apa yang memicu nih bang? Namanya dinamika forum. Apa yang membuat Paula tidak puas akhirnya menangis nih bang? Ya mungkin teman-teman perempuan paham lah soal itu ya. Bang, untuk membantah perselingkuhan sendiri, bener gak sih bang pihak ketiga bakal dihadirkan sebagai saksi nantinya bang? Itu tunggu nanti aja ya. Ya pada intinya kita menolak dari itu. Oke. Kalau tadi yang mendampingi Paula 2 orang itu apakah dari saksi atau dari keluarga? Oh enggak, itu saat ya itu bukan siapa-siapa. Itu merupakan orang yang diminta untuk menjaga Paula. Kamera. Tapi itu bukan siapa-siapa. Bang, berarti Bang. yang lebih banyak ketemu sama anak itu lebih ke Baim ya dibandingnya sama Paula. Ya teman-teman kan udah ngomong gitu kan. Iya, berarti sekarang saat ini sejak gugatan masuk, anak-anak tinggal memang sama Baim ya bang ya? Ya tadi kan udah ditanya tadi itu ya. Nah, untuk akses Paula sendiri seperti apa bang selama ini? Persulit gak sih Bang sama Baim tuh persulit untuk bertemu sama anak? Ya pada intinya sih ya, itu kan harus ada kesamaan akses ya. Nah kesamaan akses itu bukan dalam artian apa namanya dibolehkan ketemu atau tidak. Ya. Yang pernah saya bilang kemarin itu sebenarnya anak itu membutuhkan perlakuan yang sama gitu. Antara seorang ayah dengan bapak, bukan dikatakan si anak itu mau atau tidak gitu kan. Ya kalau itu haknya serahin aja gitu kan. Berikan waktu bagi si ibu untuk bisa berbicara. Berikan waktu bagi si ibu untuk memeluk. Berikan waktu bagi si ibu untuk bernangis bersama. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan ya. Nah, aksesibilitas itu dikatakan akses. Kita membuktikan itu dan kemudian setelah itu ya bukan permasalahan ada akses yang tidak disetujui sama dia, bukan, tapi lebih kepada persoalan bahwa kami punya bukti bahwa itu tidak terjadi apa-apa dan tidak ada apa-apa juga gitu kan, walaupun pada saat ini yang berkembang ya itu ada bukti dan macam-macam. Dan kami punya 2 bukti gitu kan. Nah itu yang kami akan kontestasikan di persidangan nanti. Oke, belum kayaknya Paula kan kalau pas digugat awal kan itu kan kayak nggak siap ya untuk bercerai dari Baim. Nah sedangkan sekarang kayak sudah lebih menerima, sudah lebih siap gitu bang, dan bahkan ingin meminta hak asuh anak untuk jatuh ke tangan dia. Seperti apa bang? Apa dia sudah mulai damai dengan keadaan? Mbak kan punya anak ya, Mm-mm. kan gitu ya. Kalau Mbak punya anak gitu kan, apa Mbak akan berdamai dengan keadaan? Kan nggak juga. Tapi kan sebenarnya lebih kepada bagaimana ini bisa diselesaikan baik-baik. Itu maka pertama saya mau bilang bahwa ini sebenarnya suatu forum untuk menemukan anak itu bisa mendapatkan hak-haknya dia. Karena itu yang penting. Karena begini ya, dalam keluarga atau dalam hubungan yang paling umum, perempuan itu adalah kelompok rentan. Gitu ya. Perempuan itu kelompok rentan. Di samping ada kelompok-kelompok disabilitas ya. Tapi dalam keluarga, ibu dan ayah, yang paling rentan itu anak-anak. Itu makanya dikatakan sebenarnya the best interest of the child. Nah itu ada indikator-indikatornya. Di dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan begitu gitu kan. Nah itu bagaimana untuk menyehatkan hubungan ya, atau menyehatkan psikologis dan oleh sebab itu makanya di sini adalah bagaimana antara seorang ibu dan seorang ayah itu bisa bertemu untuk membuat anak itu tidak terpengaruh atau anak itu mendapatkan hak dia yang paling dasar itu adalah hak dia untuk mendapatkan identitas, hak dia untuk mendapatkan suatu perlakuan ya sebagai seorang anak. Bang, untuk upaya negosiasi Bang, berarti sejauh ini bang, Paula sendiri udah berkomunikasi belum sih bang dengan pihak ketiganya untuk sama-sama membantah tudingan dari Iya. Baim? Nah, itu nanti di persidangan. Bang, Tapi artinya soal udah ada mau menghadirkan ya bang ya? Jangan disimpulkan gimana. Bang, Berarti di soal dalam itu soal katanya Paula hak anak ya, Bang? beri mobil mewah sama Rudi Salim, itu benar nggak sih bang? Ada berita itu Rudi Salim tuh pengusaha bang. Tahu, saya tanyain ya. Tapi abang belum dengar itu kabar itu bang? Saya nggak tahu. Nanti saya tanyain gitu kan. Iya. Apakah itu iya atau tidak saya nggak tahu. Bang, terakhir kapan Paula ketemu sama anak-anak?